Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Rabu 4 Oktober 2023. Kiranya saya menjumpai Anda semua, para pendengar firman Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat dan penuh sukacita dalam Tuhan. Untuk itu marilah kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas rahmat hidup baru dan rahmat cinta yang boleh kami alami sepanjang hari ini, sehingga memampukan kami untuk rela meninggalkan apa yang menjadi kesenangan kami untuk mengikuti Engkau dengan ikhlas hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar firman Tuhan yang terkasih, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kepada orang lain Yesus berkata, ikutlah aku. Berkatalah orang itu, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Seorang lain lagi berkata, Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, berani melepaskan yang lain untuk mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, bila Anda diperhadapkan dengan dua peristiwa yang berlangsung dalam waktu bersamaan, misalnya dua peristiwa itu adalah, satu, pada jam 4 sore ada pertandingan sepak bola atau peristiwa yang bersifat jasmani. Dan kedua, pada jam yang sama terjadi juga peristiwa rekoleksi bagi jemaat, yakni peristiwa iman. Kira-kira Anda akan menjatuhkan pilihan pada peristiwa yang menurut Anda yang paling penting bagi hidup seorang manusia yang adalah orang beragama. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dua peristiwa ini penting, tetapi menurut Anda, mana yang paling penting bagi Anda? Sebab keduanya terjadi pada jam yang sama. Bagi orang beragama dan beriman, hemat saya, dia akan memilih rekoleksi, karena baginya kegiatan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di hari akhirat sesudah hidup dunia jauh lebih penting. Namun bagi orang yang hanya punya agama dalam hidup tapi tidak beriman, dia akan memilih menonton pertandingan bola kaki.
Karena sepak bola langsung memberikan kegembiraan saat kita menyaksikan jalannya pertandingan. Sedangkan rekoleksi juga memberikan kegembiraan dan kebahagiaan, namun tidak langsung orang mengalaminya. Singkat kata, peristiwa dunia lebih menggoda dan memiliki daya tarik yang kuat daripada orang tergoda dan terpesona dengan Yesus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Injil yang barusan kita dengar dan renungkan pagi ini mengisahkan bahwa Yesus sungguh menjadi pribadi yang menggoda dan mempesonakan. Bukti dari Yesus pribadi yang mempesonakan itu nampak dalam beberapa orang yang datang kepada Yesus. Orang pertama di tengah jalan datang kepada Yesus dan berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Namun Yesus menjawab kepadanya bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Pernyataan Yesus ini mau mengatakan bahwa jika mau mengikuti Dia, orang mesti menerima kenyataan kehidupan Yesus. Yesus juga dalam perjalanan pastoral itu menyapa dan memanggil orang lain untuk mengikutinya. Namun orang yang dipanggil itu meminta izin untuk menguburkan dahulu bapaknya. Baru sesudah itu kembali mengikutinya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Kata-kata Yesus ini tidak masuk akal bila dipikirkan secara logika manusia. Pernahkah di antara para pendengar firman menyaksikan dalam hidup ada orang mati yang menguburkan orang mati? Tidak ada, kan? Jawaban Yesus yang demikian hanya bermaksud bahwa jika orang mau mengikuti Dia, maka orang harus berani melepaskan sesuatu yang menjadi miliknya demi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Orang ketiga yang terpesona dengan Yesus berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi kepada orang itu Yesus menjawab, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Kepada orang ini Yesus mau mengatakan kepadanya dan juga kepada kita, jika mau mengikuti Dia, orang harus fokus kepada Dia dan rela melepaskan fokus-fokus yang lain seperti keluarga atau apapun. Mengapa Yesus menjawab dengan mengambil contoh orang yang siap membajak tetapi masih menoleh ke belakang? Jika pembajak sedang membajak tetapi menoleh ke belakang, maka bisa ada kecelakaan yang dapat terjadi. Pekerjaan tidak berjalan, atau pembajak mengalami kecelakaan karena bukan dia yang mengendalikan kerbau, tetapi kerbau yang mengendalikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kisah Injil ini mau mengatakan kepada kita, mengikuti Yesus dan menjadi orang Kristiani itu tidak mudah. Karena mengikuti Yesus dan mau menjadi orang Kristiani, orang dituntut untuk menjatuhkan pilihan yang tepat dan benar. Dia atau Yesus atau keluarga, agar tidak menyesal menjadi orang Kristiani. Sebab menjadi orang Kristiani atau murid Yesus tidak seperti orang membalikkan telapak tangan. Mengikuti Yesus dan menjadi orang Kristiani, kita harus siap melepaskan apa yang menjadi kepentingan dan milik kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta, kami bersyukur atas segala bentuk cinta dari-Mu yang kami alami dari diri sesama kami. Kami mohon semoga kami mampu mengikuti Putra-Mu dengan berani,
menjatuhkan pilihan yang tepat dan rela melepaskan apapun yang bersifat dunia yang menggoda. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, segala rencana, usaha dan kerja, pengabdian dan pelayanan kita, perjalanan kita ke kantor-kantor dan tempat kerja, ke sekolah-sekolah, orang yang kita jumpai dan yang bekerja bersama kita, dan juga semua orang yang bekerja di rumah, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.